Baiklah anak-anak semua, kita lanjutkan materi kita tentang program linear ya. Sebelum kita memasuki nanti selanjutnya bab selanjutnya, oke? Nah, kita lihat di sini program linear selanjutnya itu kita belajar tentang fungsi objektif, menentukan nilai minimum dan maksimum ya anak-anak ya. Apa itu menentukan nilai maksimum dan minimum? Nah, kita kan sudah belajar ya membuat daerah penyelesaian. Contohnya seperti yang Miss buat ini kan, Nak. Ya kan, ini kan program linear ini daerah penyelesaian yang mana? Yang ini kan, yang Miss arsir. Inilah DP-nya ya kan. Sebelumnya kan udah kita pelajari nih kan cara membuat atau mencari daerah penyelesaiannya. Fungsi objektifnya yang mana? Ini fungsi objektifnya nak ya. F X, Y. Ini fungsinya 2X tambah 3Y. Inilah dikatakan fungsi objektif. Dari sinilah kita menentukan nanti yang mana nilai maksimum dan minimum dari daerah penyelesaian ya. Dari daerah penyelesaian. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan juga nilai minimum dari daerah penyelesaian ini, kita cari titik-titik pojok daerah penyelesaian. Yang mana titik-titik pojok daerah penyelesaiannya, Miss? Yang ini, Nak. Kan ini daerahnya kan? Yang mana titik-titik pojoknya? Yang ini kan? Ini yang pertama kan? Titiknya yang di sini. Ini yang mana titiknya ini? Ini kan dia ada di pusat kan? Ada di pusatnya. Berarti dia 0,0 yang ini ya karena 0,0. Kita buat langsung ke dalam tabel. Ini untuk titik-titik pojoknya X, Y. Yang ini untuk fungsi objektif. Nah, kita buat tabelnya. Yang pertama untuk 0,0 kan titik pojok yang pertama 0,0. Selanjutnya yang mana lagi Miss titik pojoknya? Nah, kita lihat lagi. Yang ini kan titik pojoknya kan dari daerah ini, dari daerah penyelesaiannya yang ini ya. Nah, ini titiknya berapa koma berapa? Dia kan di sumbu X ya. Titiknya itu kan X, Y. X-nya berapa nak? X-nya 6 ya. X-nya yang ini 6. Y-nya berapa nih? Kalau di garis berarti Y-nya 0, ya kan? Kan di garis dia. Berarti di sini titik pojok yang kedua 6,0. Titik pojok yang selanjutnya mana lagi? Daerah-daerah yang ada di sekitar DP-nya. Yang ini kan? Ini berapa koma berapa titiknya? Di sumbu Y6 dia. X-nya berapa kalau di garis? 0 ya kan? X-nya 0, Y-nya 6. Yang untuk titik yang ini. Berarti X, Y-nya adalah berapa? 0,6. Berarti titik pojok yang ketiga 0,6. Titik pojok yang mana lagi ada? Yang ini. Ya kan? Ini kan titik-titik pojoknya, titik-titik sudutnya lagi saya katakan dari daerah itu. Kebetulan diketahui 4,4. Daftarkan lagi dia 4,4. Miss, seandainya di sini nggak diketahui, Miss. Iya, seandainya nggak diketahui di sini. Ini kan kebetulan diketahui. Seandainya tidak diketahui, berarti kamu harus carilah dari garis yang pertama ini, ya kan? Dengan garis yang kedua, kamu substitusi atau eliminasikan. Sehingga dapat nanti yang ini. Dieliminasi atau substitusi ya kan? Nah, dapatnya itu dari situ ya, 4,4-nya. Dari hasil garis pertama dengan garis kedua mau dieliminasi, mau disubstitusi. Yang penting nanti dapat X, Y-nya di situ. Oke. Nah, sekarang kita cari dari fungsi objektifnya. Ya, dari fungsi objektifnya. Masukkan X-nya sesuai dengan fungsi objektifnya. 2X tambah 3Y. X-nya kan 0, Y-nya juga 0. Berarti 0 tambah 0. 0 tambah 0 berapa? 0, ya kan? X-nya 6, Y-nya 0, berarti 2 kali 6, 12 ya kan? Tambah 3 kali 0, 0, berarti 12. Yang ketiga, X-nya 0, Y-nya 6, berarti 2 kali 0, 0, tambah 3 kali 6, 18, berarti 18. X-nya 4, Y-nya 4, berarti 2 kali 4, 8, tambah 3 kali 4, 12. Tambahkan berarti 20. Berarti yang mana dia maksimum dan minimumnya? Ternyata dia di sini dia minimum karena paling kecil dan yang maksimum itu yang 20. Ini dia maksimum. Berarti dari daerah penyelesaian ini titik minimumnya itu di sini dan titik maksimumnya itu ketika 4,4 di sini. Oke, itulah dia untuk menentukan titik maksimum dan minimum suatu daerah penyelesaian. Ini untuk contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya yang ini, tentukan titik maksimum dan minimum dari daerah penyelesaian yang diarsir ini, nak. Iya.
sebelumnya kita apakan dulu dia, tentukan dulu titik-titik pojoknya. Ya kan? Nah, titik pojok untuk daerah ini mana yang diarsir? Inilah ya, paling utama yang pusatnya dulu ya. Iya, 0,0 yang pertama. Oke, list dulu namanya ya, titik-titiknya. Selanjutnya titik pojoknya yang mana lagi? Ya kan? Setelah ini yang mana? Yang ini ya. Iya, titik-titik pojok itu titik-titik sudut dari daerah ya. Ini berapa koma berapa? Di X-nya 5, ya kan? Karena dia di garis, berarti Y-nya 0. Berarti yang kedua adalah 5,0. Yang mana lagi titik-titik pojoknya? Tadi ini sudah, yuk ke atas lagi. Ini titik-titik pojoknya selanjutnya kan? Titik sudutnya itu kan? Ini berapa koma berapa ini? Dia di X-nya 5, ya kan? Y-nya berapa dia? Coba. Nah, ada titik-titiknya ya. Y-nya 3. Berarti kan X, Y, berarti di sini dia 5,3. Oke, tuliskan lagi 5,3. Ada lagi? Ada ya. Titik pojok selanjutnya yang mana? Yang ini, ya kan? Nah, di X berapa dia ini? Di X 4. Y-nya 5. Berarti di sini dia 4,5. 4,5. List lagi 4,5. Ada lagi nggak? Ada ya. Yang terakhir ya, yang ini kan? Ya. Berarti berapa koma berapa ini? Di X 0 dia kan? Karena di garis. Y-nya 5. Berarti di sini X-nya 0, Y-nya 5. Berarti berapa itu? 0,5. Ini tadi 0,0 ya kan? Ini tadi jadi berapa? 0,5. Berarti ada berapa titik-titik pojoknya? Ada 5. Sekarang kita substitusi ke Z. Z itu sama dengan F X, Y ya. Ini fungsi objektifnya. 3X kurang 2Y. Yuk substitusikan. 0,0 berarti 3 kali 0, 0 dikurang 2 kali 0, 0. 0 kurang 0 lah ya kan? 0 ya kan? X-nya 5, Y-nya 0. Berarti 15 kurang 0. 15 kurang 0, 15. X-nya 5, Y-nya 3. Berarti 5 kali 3, 15. Dikurang 2Y. Ini 15 dikurang 2 kali 3, 6 ya kan? Berarti berapa di sini? 9. X-nya dia 4, berarti 3 kali 4, 12. Y-nya dia 5, berarti 2 kali 5, 10. Berarti 12 kurang 10, 2. Sekarang X-nya 0, 3 kali 0, 0. Kurang 2 kali 5, 10. Berarti negatif 10 ya, 0 kurang 10 kan? Negatif 10. Yang mana maksimum, yang mana minimum? Udah jelas-jelas ya, kalau ada negatif, udah pasti dia ini yang paling minimum, karena negatif. Maksimumnya yang mana? Maksimumnya yang paling besar. 15, ini maksimum. Nah, itu dia. Berarti sudah dapat ya kita tentukan nilai maksimum dan minimum. Oke. Ini semua kamu catat di buku catatan. Ya, biar Miss buat selanjutnya untuk latihannya. Oke, selanjutnya nih latihannya ya anak-anak ya. Ada 2 soal seperti yang tadi. Ini dia fungsi objektifnya ya. Yang pertama, ini fungsi objektif yang kedua. Ya. Nah, kamu cari dulu dia nilai maksimum dan nilai minimumnya dari daerah penyelesaian ini kan DP-nya ya kan? Ini juga DP-nya ya kan? Nah, cari dia titik maksimum dan titik minimumnya dan berapa nilai maksimum dan minimumnya. Miss, ini nggak diketahui Miss titiknya ini. Berapa ini Miss? Nah, itu tugas kamu juga ya nak. Cari dulu titik yang di sini dia. Caranya bagaimana Miss? Ini dia garis yang pertama ini. Eliminasikan atau substitusi dengan garis kedua. Dapat titiknya di sini nanti. Oke, kalau yang ini tidak ada masalah ya, titik-titik pojoknya tinggal kamu lihat dia berapa koma berapa. Oke, ini ya silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan, ini buat di buku latihan.